ada teman orang Kristen bilang tidak ada api pencucian, semua orang itu masuk surga. Saya bandingkan lagi dengan Islam tuh malah ada neraka yang ke-13. Nah itu gimana menurut ajaran Katolik? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, ada perbedaan ajaran antara Katolik, Kristen dan Islam. Ya. Di Kristen tidak dikenal api pencucian, lalu di Islam bahkan dikenal neraka sampai ke-13. Baik. Baik, terima kasih Pak Hasani, sangat dipahami pertanyaannya. Pertama saya buat koreksi dulu, jangan bilang Kristen tapi bilanglah Protestan. Sebab we are Christian, ini penting disadari. We are Christian, bahkan Kristen yang asli adalah Katolik. Kristen yang awal mula nyambung kepada para rasul adalah Katolik. Jadi bilanglah Protestan dan Katolik, karena kita Kristen loh. Oke, itu catatan nggak nyambung tapi ini penting untuk dibedakan. Tentang Islam, neraka ke-13 saya nggak paham. Yang saya tahu gaji ke-13. Jadi saya nggak akan jawab karena saya nggak paham. Sesuatu yang nggak saya paham, saya nggak bisa jawab. Jadi mohon maaf, yang tentang Islam saya nggak bisa jawab karena nggak paham. Tapi tentang Protestan, saya bisa jawab. Protestan mengatakan tidak ada purgatorium. Di spill di bagian awal juga sudah sebenarnya. Ya memang kata purgatorium nggak ada di Alkitab, betul kalau istilahnya. Tapi gagasannya ada dalam Alkitab yang nanti akan kita lihat di bagian yang kedua. Jadi memang kalau untuk orang Katolik tadi itu surga itu ya ada yang langsung. Jadi sebenarnya bagian itunya sama dengan orang Protestan. Ada yang langsung. Betul. Jadi kalau ketemu orang Protestan, betul Katolik juga ngajarin begitu. Tapi purgatorium nggak ada, ya berarti Allahmu nggak maha rahim gitu aja. Begini saya bahas sekarang. Kalau Tuhan menghitung-hitung kesalahan, siapa yang dapat bertahan? Itu kata kitab Mazmur. Sekarang tolong jujur dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Silakan Anda menilai diri Anda sendiri. Nggak usah Tuhan yang mengadili. Kamu ngadili kamu sendiri. Siapa yang berhak masuk surga? Angkat tangan. Berarti Anda orang-orang suci, betul? Anda punya dosa, betul? Anda tak punya dosa, berarti Anda tidak berhak masuk surga. Karena apa? Dosa sekecil apapun tidak bisa masuk surga. Karena surga itu zero dosa. Nggak bisa dosa sekecil apapun masuk surga. Karena itu di kitab Wahyu. Surga itu 0 dosa, 0% dosa. Dosa kecil banget pun tidak ada toleransi. Disinilah kita justru membahas kerahiman ilahi. Justru karena Tuhan itu maha kasih, dosa-dosa ecek-ecek itu tetap Tuhan perkenankan, tapi dibersihkan dulu. Oke, ini agak sulit, tapi ini penting dibahas. Protestan mengatakan orang masuk surga langsung, nggak ada purgatorium. Berarti kalau orang berdosa masuk surga, berarti di surga ada dosa dong. Ini konsekuensi fatal dari teologi yang seperti itu. Berarti kalau manusia yang ada cacatnya, sebelah bukan dosa gede. Dosa ngomongin orang. Anda pernah nggak ngomongin orang? Pernah kan? Betul. Pernah kan? Itu dosa, hobi malah. Itu dosa nggak? Berarti kalau Anda mati, Anda ke surga, berarti di surga ada banyak orang ngomongin orang lain. Bunda Maria tuh. Konsekuensinya tidak ringan. Teologi Protestan tentu tidak untuk mengatakan salah, enggak, saya tidak mengatakan ini salah ini benar, tapi begini, konsekuensi logis dari teologi Protestan, kalau orang begitu mati langsung masuk surga, berarti ada dosa di surga, harafiah, karena ada orang yang bawa dosa masuk surga. Tapi teologi Katolik justru tidak. Purgatorium itu membersihkan dulu. Ketika orangnya bersih, 0 dosa, baru diizinkan masuk surga. Sehingga kalau orang masuk surga, keadaannya 0 dosa, bertemu dengan Allah yang 0 dosa, kekudusan Allah yang diulang 3 kali, kudus, kudus, kudus. Kita pun ketika masuk surga dalam keadaan kudus, kudus, kudus. Melihat perbedaannya? Jadi teologi Protestan itu kalau kita dalami lebih lanjut, kayaknya optimis,
tetapi punya lubang di situ. Berarti di surga ada dosa yang ikut masuk, padahal tidak mungkin loh. Surga nggak menerima dosa sekecil apapun. Justru kerahiman Allah membasuh, meskipun dosa-dosa kecil itu kan tetap kotor. Sehingga ketika kita masuk dalam keadaan bersih, Anda simpulkan sendiri mana yang benar dan lebih sesuai dengan Alkitab. Terima kasih.